Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara dengan penduduk sebanyak 83 juta jiwa dan 21,2 diantaranya memiliki latar belakang migrasi. Jerman juga merupakan salah satu negara maju di Eropa yang memiliki transportasi modern, terintegrasi, dan sangat efisien, menjadi model bagi negara-negara lain di dunia. Jerman juga merupakan salah satu negara dengan sistem transportasi paling canggih di dunia. Dari kereta berkecepatan tinggi hingga infrastruktur yang terintegrasi, Jerman menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan inovasi yang memukau. Jerman memiliki Deutsche Bahn yang mengoperasikan kereta cepat atau Intercity Express. Kereta ini menghubungkan kota-kota besar seperti Berlin, Frankfurt, Munich, dan Hamburg dengan kecepatan hingga 300 km per jam, menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat dan wisatawan untuk perjalanan jarak jauh. Salah satu ikon transportasi Jerman adalah Autobahn, jaringan jalan tol bebas hambatan yang terkenal di dunia. Autobahn tidak hanya memungkinkan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi juga dirancang dengan standar keselamatan yang sangat tinggi, seperti kualitas permukaan jalan yang prima dan sistem penanganan darurat yang cepat. Kecepatan tertinggi di Autobahn yang direkam secara resmi adalah 381 km per jam yang dilakukan dengan mobil Porsche 9FF di tahun 2010. Namun pada kenyataannya situasi pembatasan kecepatan atau tempo limit ini dalam kesehariannya Autobahn bukanlah 100% tanpa batas kecepatan. Sejak tahun 2007, pemerintah Jerman telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembatasan kecepatan di Autobahn yaitu maksimum 130 km per jam untuk kendaraan pribadi. Rekomendasi ini dilakukan untuk memperkuat keselamatan pengemudi pada ruas jalan atau untuk kondisi tertentu, misalnya di tikungan yang tajam, menjelang pintu keluar di Autobahn, atau dalam kondisi adanya perbaikan jalan. Hal ini tidak diberlakukan sebagai aturan, tetapi hanya rekomendasi, karena opini publik di Jerman masih terbelah mengenai isu pembatasan kecepatan ini, dan di ranah politik isu ini sama sensitifnya dengan isu pajak. Hal ini berlaku untuk kendaraan pribadi. Transportasi umum di kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, dan Munich sangat terorganisir, dengan sistem U-Bahn atau kereta bawah tanah, dan juga sistem S-Bahn atau kereta komuter, bus dan tram saling terhubung. Layanan transportasi ini tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Jerman terhadap pengurangan emisi karbon. U-Bahn merupakan sistem transportasi publik paling canggih dan efisien di dunia. Beberapa aspek yang membuatnya canggih, yang pertama adalah teknologi dan infrastruktur yang modern, sistem tiket digital, keamanan dan kenyamanan yang diawasi dengan CCTV dan layanan informasi real-time, dan menggunakan kereta bertenaga listrik yang lebih hemat energi dan juga tentunya ramah lingkungan. U-Bahn juga tidak terpengaruh oleh lalu lintas permukaan, menjadikannya moda transportasi yang sangat dapat diandalkan untuk bepergian dalam kota besar. Selanjutnya adalah kereta S-Bahn di Jerman. Adalah sistem kereta perkotaan yang menghubungkan pusat kota dengan daerah pinggiran serta wilayah metropolitan. Nama S-Bahn berarti dari istilah bahasa Jerman Schnellbahn, yang berarti kereta cepat kota. Sistem ini sangat populer di berbagai kota besar di Jerman karena kecepatan, ketepatan waktu, dan efisiensinya. Jerman memiliki beberapa bandara internasional utama seperti Bandara Frankfurt, Bandara Munich, dan Bandara Berlin-Brandenburg yang menjadi hubungan penting bagi penerbangan domestik dan internasional. Bandara di Jerman menerapkan konsep ramah lingkungan dengan seluruh kebutuhan listriknya dipenuhi oleh energi matahari yang dihasilkan oleh panel surya canggih. Desain area bandara menyerupai pohon dengan struktur ranting yang menyalurkan energi surya ke seluruh fasilitas bandara. Selain itu, bandara ini memiliki sistem pengelolaan sampah yang inovatif. Botol plastik dari penumpang tidak boleh dibawa ke kabin ataupun dibuang ke tempat sampah, melainkan botol plastik dimasukkan ke dalam mesin daur ulang khusus. Hasil daur ulang tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Layanan ini tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Jerman terhadap pengurangan emisi karbon. Sementara itu, di sektor transportasi air,
Pelabuhan seperti Hamburg Port menjadi salah satu yang tersibuk di Eropa, mendukung kegiatan perdagangan internasional. Tidak ketinggalan, budaya bersepeda sangat didukung dengan pembangunan jalur sepeda yang aman dan terintegrasi di seluruh wilayah Jerman. Dengan semua elemen tersebut, transportasi di Jerman mencerminkan efisiensi, keberlanjutan, dan kenyamanan yang menjadi salah satu pilar kemajuan negara ini. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang terletak di Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar yang menjadikannya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Transportasi di India terdiri dari jaringan jalan, rel kereta api, transportasi udara, dan transportasi air yang terus berkembang untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jalan raya adalah tulang punggung transportasi di India, dengan jaringan yang membentang lebih dari 6 juta kilometer, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Sistem ini mencakup jalan tol modern seperti Golden Quadrilateral yang menghubungkan kota-kota metropolitan utama seperti Delhi, Mumbai, Chennai, dan Kolkata. Tetapi, di luar kota-kota besar, infrastruktur jalan seringkali menghadapi tantangan, seperti kualitas yang kurang baik dan kepadatan lalu lintas. Di sektor transportasi kereta api, Indian Railways adalah salah satu yang terbesar di dunia. Melayani lebih dari 23 juta penumpang setiap hari, kereta api di India berperan penting dalam perjalanan jarak jauh, pengangkutan barang, dan konektivitas antar kota. Jaringan kereta api ini mencakup kereta ekonomi untuk masyarakat umum hingga kereta mewah seperti Maharaja Express, yang menawarkan pengalaman wisata secara eksklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, India juga memperkenalkan kereta cepat seperti Vande Bharat Express sebagai bagian dari modernisasi sektor transportasi rel. Di perkotaan, transportasi umum berkembang pesat dengan hadirnya metro di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Bengaluru, dan Kolkata. Sistem metro ini menawarkan solusi transportasi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang parah. Selain itu, autorikshaw atau bajai dan taksi online seperti Ola dan Uber menjadi pilihan utama bagi perjalanan singkat di dalam kota. Transportasi udara di India juga mengalami pertumbuhan pesat, dengan lebih dari 100 bandara domestik dan internasional yang melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Bandara Indira Gandhi di Delhi dan Bandara Chhatrapati Shivaji di Mumbai adalah hubungan utama penerbangan internasional. Di sektor transportasi air, meskipun potensinya besar, penggunaan sungai dan pelabuhan untuk transportasi masih terbatas. Pelabuhan seperti Jawaharlal Nehru Port di Mumbai memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Meskipun India membuat banyak kemajuan di sektor transportasi, tantangan besar masih ada, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kurangnya infrastruktur di wilayah pedesaan. Namun pemerintah terus berinvestasi dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, peningkatan jaringan metro, dan pengembangan kendaraan listrik untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Jerman dan India mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat kemajuan infrastruktur, transportasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Jerman menonjol dengan transportasi modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prinsip New Public Service, Serve, Rather, dan Steer. Sementara itu, India menghadapi tantangan urbanisasi, polusi udara, dan kesenjangan infrastruktur, meskipun telah menunjukkan kemajuan melalui modernisasi kereta api dan pengembangan sistem metro. Dalam kerangka New Public Service, Jerman lebih berhasil melibatkan masyarakat melalui transportasi yang inklusif dan berorientasi pada layanan publik. Sebaliknya, India masih dalam proses transisi
dengan fokus pada perluasan aksesibilitas dan modernisasi. Melalui lensa New Public Service, kedua negara ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan transportasi. Jerman memberikan contoh ideal tentang bagaimana transportasi dapat melayani masyarakat secara holistik, sementara India menunjukkan bahwa melayani masyarakat dalam konteks negara berkembang membutuhkan langkah bertahap dan kolaborasi yang kuat untuk mencapai hasil yang serupa.